Nah, jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini kita pengerjaan penggantian engine mounting satu set beserta transmisi mounting ya. Ini spare part original SGMW langsung dari bengkel resmi. Nah, ini yang bekasnya sudah kita copot. Ini untuk yang bagian kanan. Ini mounting mesin bagian kanan ya. Terlihat ini sepertinya baik-baik aja ya. Karena tadi kita sudah cek, kita sudah analisa ya di kolong, cuman rada kurang kelihatan semua. Ini bagian tampak belakang yang bisa kita lihat ketika kita berada di kolong mobil. Sepertinya tidak ada masalah, tapi untuk di bagian depan ini nggak kelihatan ya. Nah, ternyata sudah mulai ada keretakan ya kan. Ini di bagian dalam juga sudah mulai retak, walaupun belum sampai patah ya. Nah, beberapa kali kita ngerjain mengganti memasang mounting ini, kebanyakan kalau sudah sampai patah baru diganti. Ini keluhannya getaran mesin sampai ke dalam kabin ya, walaupun enggak yang se ekstrim banget enggak, tapi yang pasti beda sama mobil yang masih baru lah, masih normal. Kurang lebih keluhannya kayak gitu, terutama pas kondisi langsam, AC nyala. Begitu AC nyala, begitu kompresornya nyetek, berasa banget tuh dengung sama grrr gitu ya, bergetar lah pokoknya, sampai ke setir, ke jok, terus ke pedal, itu berasa banget. Walaupun sebenarnya enggak yang parah-parah banget, dan setelah kita bongkar memang belum sampai patah, tapi ini sudah kemakan usia ya teman-teman. Ini 2017, walaupun kilometernya masih rendah ya, karena mobilnya jarang dipakai. Kalau kita amati ya, coba kita ukur bedanya apa sih. Emang engine mounting ini bisa rusak atau karena apa gitu, peredaman mesinnya sudah kurang baik. Nah, jadi menurut pengamatan saya ya teman-teman ya, namanya karet itu lambat laun kemakan usia, terjadi penuaan. Yang tadinya elastis seperti ini kan elastis ya, tuh bisa gerak ya, bahkan ini tangan saya mampu menggerakkan. Kalau yang ini keras teman-teman, keras, bisa, tapi kelenturannya sudah beda. Sama halnya seperti ban mobil ya, kemakan usia akan terjadi penuaan atau elastisitas dari karetnya itu sendiri menjadi mengeras gitu ya, bahasanya apalah, kira-kira kayak gitulah. Nah, otomatis untuk meredam getaran mesin menjadi kurang baik, sampai ke dalam kabin itu menjadi kurang nyaman. Nah, solusinya ya diganti, itu namanya peremajaan. Kecuali ini sudah sampai patah, itu namanya perbaikan. Kalau ini belum sampai patah, tapi secara fungsi ini sudah kurang maksimal, terus kita ganti, yaitu kategorinya peremajaan ya, itu menurut saya gitu ya. Dan kalau kita ukur seperti ini, nah ini kita lurus ya, nah ini lurus ya kan. Nah, kita lihat bagian sini, nah tuh kan terjadi penyusutan sekitar, ini kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 mili lah ya, kurang lebih, saya nggak ngukur, tapi yang pasti ini terjadi penyusutan yang lumayan. Dari sini aja kita sudah bisa melihat tanpa mengukur secara presisi ya. Seperti itulah kurang lebih lah, saya nggak bisa menjelaskan secara teknis, maklum ya, nggak sekolah, jadi ya begitu aja lah, sesuai pengalaman. Jadi ini nanti kita ganti semuanya ya, ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang transmisi mounting, tiga-tiganya kita ganti. Untuk proses penggantiannya yuk gampang-gampang susah sih sebenarnya. Ini ada 3 baut, pakainya kunci 14, kira-kira seperti itu. Jadi di sana kita dongkrak ya, nanti kita sepil lah sedikit ya. Hampir pengerjaannya ya gampang sih sebenarnya, gampang-gampang susah. Nah, ini posisinya ya, ini tuh ada cantolannya ya, jadi harus diperhatikan ya. Dan posisinya seperti ini yang ada lambangnya menghadap ke kita ya. Ini ada 2 baut ke bawah, dan hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau yang bawah sudah mapan, tinggal yang atas ini kan agak geser ya, karena ini didongkrak. Jadi nanti kita agak miringkan dulu sedikit kayak gini, sampai nanti posisi
posisi bautnya itu masuk ke sini, ke lubang dudukannya. Dan hati-hati ya teman-teman, karena pernah tangan saya kejepit kayak gini pas lagi nurunin dongkrak. Ya itu karena kurangnya ketelitian saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerjain sendiri mohon hati-hatilah, karena ini berat ya, mesin itu berat, berapa kilo gitulah. Usahakan nih jari jangan sampai kegencet, hati-hatilah pokoknya ya. Gampang tapi perlu kehati-hatian supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ini saya nuruninnya pelan-pelan, nurunin dongkraknya ya, karena saya menggunakan dongkrak tabung ya, lebih enak dongkrak ulir aja, jadi gampang menyesuaikan. Nah ini yang atas bautnya udah masuk ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah terus ini sambil kita tahan pelan-pelan. Terus kalau sekiranya sudah mapan, nah seperti itu ya, sudah masuk ya. Terus kita cek cantolan yang tadi kira-kira bener nggak, mapan nggak di sini di atas. Oke, ini udah mapan. Oke, berarti saya anggap sudah selesai ya, tinggal masang baut. Nah di bawah di atas ini ada satu mur. Pakainya kunci 14 semua ya. Begitu juga nanti yang mounting sebelah kiri ya, ini kan sebelah kanan ya, R. Kita kencengin pakai kunci 14. Kalau bisa gunakan kunci yang bagus ya teman-teman ya. Memang posisinya agak susah ini, karena kepentok ini ya, intermediate yang untuk join setir. Ngencenginnya secukupnya aja, karena nggak bakal lepas juga ya, yang penting jangan kendor ya, secukupnya saja, nggak perlu yang kenceng-kenceng banget kayak baut roda ya. Nah ini udah cukup. Terus kalau untuk yang bawah ya, itu ada lubangnya ya. Nah di sini tuh ada 2 lubang ya, untuk kita masukin murnya. Nah tuh ya, kelihatan ya. Nah seperti itu. Begitu juga yang satunya di sini gitu ya. Saya nggak videokan sampai selesai, yang penting teman-teman udah tahu posisinya dan caranya. Begitu juga yang mounting sebelah kiri. Nah nanti untuk transmisinya ini ya gitu, saya tak lanjut ngencengin murnya dulu. Nah ini yang sebelah kiri ya, ada tulisannya L. Ini yang nggak kelihatan ya, ada tutupnya soalnya, ada covernya, cover pelindung panas. Jadi kalau kita intip biasanya nggak bisa kelihatan semua. Dan ini ternyata sudah ada retak di bagian atas, tinggal patahnya tok tuh, udah retaknya udah mengelilingi ya, jadi tinggal nunggu patahnya aja. Dan memang sebelumnya saya sarankan, sudah kalau kepingin nyaman yuk diganti semuanya satu set, hitung-hitung peremajaan. Dan memang betul ya, karena ini ketutup, jadi kalau kita ngecek hanya sebatas ngelihat itu nggak bisa kelihatan semua sisi ya. Coba kita lihat apakah ini juga terjadi penyusutan. Sama ya teman-teman, ada penyusutan tuh, sama seperti yang tadi yang bagian kanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau ini nggak bisa patokan kilometer ataupun umur ya, tapi rata-rata sih kalau umur mungkin sekitar 5 tahunan lah untuk melakukan peremajaan. Tapi ada juga yang misalnya kilometernya tinggi, sekitar waktu itu sering saya jumpai sekitar kilometer 150 sampai 200-an.
umur 2 tahun 3 tahun. Kalau taksi online kan kilometernya cepat ya. Itu ini sudah sering yang ininya udah pada pecah ya, itu sering saya temui. Kalau mobil yang jarang dipakai biasanya bisa nyampe 5 tahunan, termasuk ini juga 2017. Berarti berapa tahun tuh ya kan, termasuk awet, tapi kilometernya masih rendah karena bukan taksi online. Kita pasang dulu ya, nanti terakhir tinggal transmisi. Nah ini ya, untuk yang transmisi ini udah kita lepas ya, yang lama ini yang baru. Nah ini masih agak renggang, ini udah mulai nyusut ya, udah mulai ciut. Kalau kita bandingin, kita sejajarin seperti ini ya, ini juga sama, udah terjadi penyusutan. Nah seperti ini. Nah, bentar. Oke, nah tuh ya, terjadi penyusutan tapi nggak sebanyak kayak yang engine mounting ya. Sedikit, ini sekitar mungkin sekitar 2 mili lah kurang lebih. Dan ini belum separah seperti yang engine mounting ya, tapi retak-retak halus sudah mulai ada. Retak halus nih ya di pinggir-pinggir sini. Nah jadi untuk peremajaan ya kita ganti semuanya ya, biar rasanya kembali enak seperti mobil baru. Nah pertama ini yang saya kerjakan ini didongkrak ya, didongkrak di sini. Terus ini kita pasang, jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik juga nanti nggak bisa dibaut ya. Ini di bawah ada 2 baut ya tuh. Nah seperti ini. Nah di bawah sini tuh ada 2 mur, 2 mur. Ini pakainya kunci 14 ya, dari sini, dari lubang sini. Nah, pakai kunci 14 sama kayak engine mounting ya, engine mounting semuanya kunci 14. Nah terus untuk yang di atas ini sudah mapan, kita turunin dongkraknya pelan-pelan ya. Nah di atas ini ada 2 baut pakai kunci 16 ya teman-teman. Kalau pakai kunci sok ini agak susah ya, posisinya mentok ke sini. Jadi kalau bisa teman-teman pakai kunci ring pas aja seperti ini ya, jangan kunci pasnya yang dipakai ya, tapi ringnya ini yang bulat ini, biar lebih kuat gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti tinggal dikencengin. Yang ini yang bawah bisa pakai kunci sok seperti ini. Gunakanlah kunci yang bagus ya, biar bautnya tuh nggak selek gitu ya. Maksudnya seleknya bukan di dratnya tapi di kepalanya, kepala bautnya gitu. Kalau kuncinya yang kurang bagus biasanya kepala bautnya jadi ngedol gitu ya. Kalau dratnya sih enggak ya, ini kepala bautnya gitu maksud saya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, penggantian engine mounting dan transmisi mounting Wuling Convero. Nah bagi teman-teman yang punya keluhan yang sama, nah boleh dah tuh dicek dulu kira-kira apa engine mountingnya atau transmisi mountingnya sudah mulai perlu peremajaan atau bahkan sudah parah, sudah pecah, sudah retak ya. Sering saya temui udah patah jadi 2 gitu ya, itu sering banget saya temui. Dan kalaupun belum patah tapi udah kemakan umur ya seperti ini kurang lebih. Keluhannya getaran mesin terasa di dalam kabin, kenyamanannya berkurang gitu, serta dengung ketika langsam AC nyala, dengung mesin ke kabin tuh berasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya seputar Wuling Convero. Terima kasih.